Kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan kisah singkat yang bercerita tentang buah kebaikan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di pinggir hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak karena sang ayah telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil dan sedang lucu-lucunya. Pada suatu hari anak tersebut berada di halaman rumah sedang bermain-main sendirian tanpa ditemani sang ibu dikarenakan sang ibu sedang memasak di dapur. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa dari dalam hutan. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa dan membawanya lari ke dalam hutan. Seketika anak tersebut ketakutan dan berteriak-teriak histeris sambil menangis memanggil-manggil ibunya. Mendengar teriakan anaknya, secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Melihat anaknya yang dibawa lari rusa ke dalam hutan maka, sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Dengan susah payah dan tenaga yang hampir habis akhirnya sang ibu bisa menemukan anaknya. Namun sang ibu menjadi terkejut, melihat anaknya yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Dengan hati berbahagia mereka kembali pulang ke rumahnya dan dalam waktu yang tidak begitu lama sampailah mereka di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar yang memang tumbuh di dekat rumah mereka. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak dan rata dengan tanah. Sang ibu mulai berpikir jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak apa yang akan terjadi padanya, sudah bisa dipastikan dia akan tertimpa reruntuhan bangunan rumah dan juga terhimpit batang pohon yang sangat besar tersebut. Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang yang menimpa rumahnya. Dari kejadian tersebut ibu berkata kepada sang anak jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan meski sekecil apapun kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Meskipun kita tidak pernah berharap balasan atas apa yang kita lakukan dalam membantu sesama makhluk Tuhan. Dari cerita kecil tersebut kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu untuk membagi kebaikan. Mari kita renungkan bersama. Kita tak butuh uang untuk membantu orang lain, kita hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Selama kita masih berdiri, cobalah untuk ulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh. Saat kita terbiasa menolong seseorang, maka kita akan menemukan begitu banyak orang yang bersedia menolong kamu setiap saat. Selama masih ada orang yang ikhlas membantu orang lain, selama itu juga masih ada harapan. Untuk dunia yang lebih damai itulah tadi kisah inspiratif kali ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama yang ada di muka bumi. Bukan semata-mata untuk menjalankan perintah agama saja, menolong sesama juga mengasah naluri kita sebagai makhluk sosial. Tolong-menolong tak hanya sebatas ucapan di bibir saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia wajib untuk menolong orang-orang terdekat di sekitar yang membutuhkan. Dengan memiliki sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa teratasi. Namun, untuk memiliki sikap saling tolong-menolong memerlukan proses dan kepekaan.
Tengoklah burung yang tidak henti-hentinya memberi banyak manfaat kepada alam sekitarnya, dimulai dari menjadi perantara terjadinya penyerbukan, menjadi bagian dari mata rantai makanan dengan memakan ulat atau serangga yang ada pada ranting atau daun tanaman, kotorannya menyuburkan tanah, suaranya memberikan keceriaan dan kebahagiaan pada manusia dan alam, gerakan terbangnya memberi inspirasi manusia sehingga mampu menciptakan kapal terbang. Apa yang dilakukan burung semata-mata melaksanakan tugasnya taat kepada perintah Tuhan yang menciptakannya. Tidak ada yang merugikan bagi lingkungannya dan Tuhan berikan senantiasa rejeki untuknya dalam berbagai kondisinya dihadapinya. Apakah manusia harus kalah dari apa yang diberikan burung kepada alam? Jawabnya seharusnya tidak. Tentunya manusia harus jauh lebih banyak memberikan manfaat kepada alam sekitarnya melalui daya, upaya dan karyanya tanpa harus memikirkan dahulu apakah harus dibayar atau tidak. Alangkah bahagianya bila antar sesama manusia saling memberi, saling berbagi, saling membantu dalam berbagai bentuk dan kesempatan yang dihadapinya. Semua itu bisa dilakukan dari hal yang terkecil sekalipun. Setiap perbuatan yang dilakukan tentu didasari oleh kehendak. Apabila kita membantu orang lain, hal itu juga didasari oleh kehendak. Menolong orang, membantu orang, tentu ada kehendak yang mendasarinya. Dalam kehidupan ini akan menjadi lebih bermakna jika seseorang memiliki kepedulian terhadap sesama. Memberi, membantu atau menolong orang merupakan salah satu wujud sikap kepedulian. Sikap seseorang yang membuka hati dan mengulurkan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Perbuatan memberi merupakan perbuatan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi budaya memberi ini masih menghiasi tradisi budaya di masyarakat Indonesia. Tradisi yang masih berkembang di masyarakat itu seperti memberikan sumbangan pada saat suatu keluarga memiliki hajatan. Demikian pula tradisi gotong royong atau kerja bakti di lingkungan tempat tinggal yang tanpa undangan seluruh anggota masyarakat datang saling membantu. Kedatangan mereka bukan karena dipaksa namun tumbuh dari kesadarannya sebagai anggota masyarakat.